Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus yang telah dilahirkan untuk menjadi juru selamat kita, membebaskan kita daripada kutukan dosa. Mari kita habiskan ibadah kita pada malam Krismas ini. Ibadah Krismas ini kita dasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, jadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari awal hingga akhir ibadah Krismas kita pada malam ini. Mari kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Halo, Shalom semua jemaat SIB PJ. Tapi kalau bukan jemaat SIB PJ pun, sesiapa yang menonton pada saat ini, ya Shalom kepada Anda semua dan selamat hari Natal. Selamat menyambut ibadah Natal pada hari ini. Saya tahu ini mungkin kita punya pertama kali merayakan Natal melalui online, tapi puji Tuhan karena Dia memberkati kita dengan teknologi yang ada pada saat ini, di mana kita boleh beribadah bersama pun walaupun kita tidak sekarang, walaupun kita bukan bersebelahan kan, tapi karena ada teknologinya ini, kita masih dapat bersekutu, beribadah bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, haleluya. Ya, mari saya ingin membawa kita semua sebelum kita mulakan perayaan Natal kita, ibadah Natal kita. Saya ingin membawa kita semua berdoa dimanapun saja kita berada, maupun apa saja yang kita lakukan sekarang. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terpujilah Engkau Raja atas segala raja. Namamu ya Tuhan Yesus di atas segala nama yang ada di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang Tuhan kami sembah ya. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami ingin mengucap syukur buat segalanya ini, buat kesempatan ini ya Tuhan Yesus. Kami dapat beribadah Natal melalui online ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ini semua anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar di mana saja kami berada pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami tetap dipakai Engkau sama seperti kami dipakai semasa menyertai secara fisikal Tuhan Yesus. Tiada beza Dia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada di mana-mana dan bukan saja ada di gereja atau satu tempat ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang melakukan segala sesuatu itu Tuhan Yesus. Kaulah yang menjadikan segala sesuatu itu tidak mustahil ya Tuhan. Engkaulah yang melakukan mujizat dan perkara yang besar, yang lebih daripada akal fikiran kami ya Tuhan Yesus. Ke dalam-Mu ya Tuhan kami percaya untuk melakukan itu, untuk menjamah setiap kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami datang kepadamu. Kami ingin merayakan Engkau, kami ingin memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tersenyum Tuhan, mendengar pujian-pujian hormat dari kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa terhadap hidup kami ya Tuhan. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan kami bersatu untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak. Gloria hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak
kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Tuhan itu sangat besar dan layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria. Haleluya. Tuhan sangat baik kepada kita semua. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Natal kasih terindah, bersukacitalah. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita, Immanuel. Mari sekali lagi kita angkat lagu ini. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan
setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan berserta kita, Immanuel. Tuhan berserta kita, Immanuel. Tuhan berserta kita, Immanuel. Haleluya, Juru Selamat dunia yang telah lahir. Dia adalah terang, jalan dan kebenaran. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal, Putra Tunggal, Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Allah siang maha mulia, penuh kuat, sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Haleluya. Mari jemaat kita sama-sama menyanyikan lagu ini untuk mengingati kasih Tuhan kita. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti alungan,
hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi mari kita naikkan penyembahan ini seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari jemaat, kita sama-sama menyanyikan lagu ini untuk mengingati kasih Tuhan kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi mari kita naikkan penyembahan ini seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur,
Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Shalom dan selamat Hari Natal untuk semua. Kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menyambut Hari Natal. Meskipun dengan cara yang agak berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita mengadakan Natal ini secara online. Dan saya pasti bahwa kita semua rindu masa-masa di mana kita dapat berkumpul bersama-sama, makan bersama-sama, dan bersharing bersama-sama sewaktu hari Natal ini. Tetapi saya percaya bahwa suasana Natal itu tetap ada dalam diri kita. Dan sebut pasal Natal, saya teringat masa-masa lalu di mana kalau di kampung beberapa hari sebelum Natal itu sudah ada kebaktian, sudah ada sukaneka, dan sangat meriah. Dan hari Natal itu disambut dengan penuh sukacita. Jadi saya berharap agar kita terus bersukacita meskipun di dalam keadaan pandemik pada sekarang ini, kita bersukacita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan tajuk firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada kali ini adalah kelahiran Kristus membawa damai kepada dunia yang di dalam penderitaan. Nah, sebagai pendahuluan, saya ingin bertanya, menurut kamu bagaimanakah keadaan dunia pada masa kini? Adakah dunia semakin baik ataupun sebaliknya? Kalau kita lihat di dalam media-media sosial ataupun di dalam berita-berita di TV, kita akan dapat melihat begitu banyak sekali perkara-perkara yang tidak baik yang dilaporkan, yang dikongsikan bersama-sama. Dan meskipun keadaan dunia ini sekarang semakin maju, semakin bergerak ke hadapan secara teknologi, tetapi itu tidak dapat mengubah keadaan dunia ini, di mana dunia ini masih di dalam keadaan yang menderita. Dan kita pasti bahwa masih ramai lagi yang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Bahkan banyak lagi yang menolak Dia. Juga bukan sahaja dunia kita ini berada di dalam keadaan yang menderita, mungkin juga pribadi kita masing-masing di dalam keadaan yang tidak mempunyai damai. Masalah-masalah, tekanan, dan juga keadaan ekonomi sedikit sebanyak mempengaruhi kehidupan kita, sehingga itu akan membuat kita merasa tidak tenang, takut, dan akhirnya kita tidak mempunyai damai itu di dalam hidup kita. Banyak sekali cara yang manusia lakukan untuk mendapatkan ketenangan di dalam hati agar hidup mereka menjadi lebih damai. Manusia bekerja dengan begitu keras siang dan malam untuk mendapat kehidupan yang baik. Manusia juga memajukan teknologi agar kehidupan menjadi lebih mudah. Tetapi pada hakikatnya, setiap daripada manusia tidak akan terlepas daripada cabaran-cabaran hidup. Cabaran yang sentiasa ada di dalam kehidupan yang boleh menimbulkan rasa tidak tenang, tidak damai di dalam hati. Dan mengapakah ini berlaku? Ini disebabkan oleh manusia yang telah diciptakan Tuhan. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa dan akhirnya terputus hubungan dengan Tuhan. Dan dunia kemudian berada di dalam kegelapan. Tapi kita bersyukur karena meskipun dunia ini di dalam kegelapan dan
tidak mempunyai dan rasanya tidak mempunyai harapan, kita bersyukur karena ada seseorang yang telah datang untuk menyelamatkan setiap umat manusia ini daripada dosa, dan dia juga membawa damai. Oleh itu mari kita lihat di dalam Alkitab. Kamu boleh buka Alkitab kamu masing-masing di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sehingga 7. Dan saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di dalam versi Borneo, Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga 7. Kelahiran Raja Damai. Meskipun begitu, tidak akan ada lagi kesuraman bagi mereka yang dahulu berada dalam kesusahan. Pada zaman dahulu dia memandang rendah tanah Zebulon dan tanah Naftali, tetapi pada kemudian hari dia akan memuliakan jalan dekat laut di seberang sungai Yordan, Galilea, daerah bangsa-bangsa asing. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat cahaya yang gemilang. Bagi mereka yang tinggal di negeri yang di bawah bayangan maut, cahaya telah bersinar. Engkau melipat gandakan jumlah bangsa itu, engkau memperbesar sukacita mereka. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti orang bersukacita pada musim menuai, seperti orang bergembira apabila membahagi-bahagikan jarahan. Karena kuk yang ditanggung mereka dan kayu pikulan di bahu mereka, yaitu tongkat para penindas mereka, telah kau hancurkan seperti pada zaman orang Midian. Setiap sepatu yang berderap dalam deru peperangan dan pakaian yang berlumuran darah akan dibakar dan menjadi bahan bakar untuk api. Sesungguhnya, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikurniakan bagi kita. Di atas bahunya tampuk pemerintahan dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Pertumbuhan pemerintahannya serta damai tidak akan ada habisnya atas takhta Daud dan atas kerajaannya. Dia akan mengukuhkan dan menopangnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang untuk selama-lamanya. Semangat Tuhan alam semesta yang meluap-luap bagi umatnya akan membuat semua hal ini terjadi. Nah, dari firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, kita dapat melihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama, yaitu semasa zaman Nabi Yesaya. Dan kalau kita membaca dan meneliti perjanjian lama, sebenarnya ada banyak lagi nubuat-nubuat yang mengarah kepada kelahiran Yesus dan apa yang dia akan lakukan. Dan itu kamu boleh sendiri lihat di dalam perjanjian lama, kamu boleh selidiki sendiri. Damai yang diberikan oleh Kristus bukan saja untuk dunia yang sedang menderita, tetapi juga untuk setiap individu-individu ataupun orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan, itu adalah zaman di mana kerajaan Roma menindas orang-orang Israel dengan cukai yang sangat tinggi. Dan selain itu, pemimpin-pemimpin agama yang sepatutnya memberikan bimbingan, memberikan dorongan ataupun penghiburan, malah membebankan orang-orang Israel dengan hukum-hukum yang mereka lakukan sendiri, hukum-hukum buatan sendiri. Jadi itu adalah masa-masa yang sukar bagi orang Israel. Namun, di waktu-waktu sukar itu, Lukas menyatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Dan ini adalah satu kabar yang sangat indah, sangat gembira bukan setakat bangsa Israel, tetapi kepada seluruh dunia. Meskipun demikian, kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu bukan serta-merta menghilangkan penderitaan setiap orang. Jadi setiap orang bangsa Israel pada waktu itu masih
menerima penindasan daripada berbagai pihak. Namun demikian, kelahiran Yesus adalah Immanuel, yaitu itu memberi kepastian akan kehadiran Tuhan di dalam penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel. Dan kepastian akan kehadiran Tuhan itu sangat menghibur, memelihara, dan juga menguatkan orang-orang Israel yang tertindas pada waktu itu. Dan kepastian bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tetapi bertindak untuk memulihkan keadaan umatnya. Begitu juga dengan keadaan kita pada saat ini. Di dalam pergumulan kita menghadapi cabaran-cabaran, di dalam kesukaran kita, apalagi masa-masa pada saat ini, kita pasti akan merasa tidak tenang, tidak damai. Tetapi Yesus yang sudah lahir itu adalah Immanuel, yang membawa maksud Allah beserta kita. Oleh itu janganlah kita khawatir, janganlah kita takut apabila kita menghadapi cabaran-cabaran, karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia menopang tangan kita. Nah, Yesus menawarkan damai sejahtera yang kekal, yang berbeza daripada apa yang dunia tawarkan. Damai yang Tuhan Yesus tawarkan itu adalah suatu kepastian, jaminan, meskipun di dalam masalah yang datang silih berganti, di dalam kegelapan, di dalam kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini, musuh-musuh tetap ada, peperangan tetap ada, namun Dia yang sentiasa hadir dan bersama-sama dengan kita di setiap keadaan tersebut. Tuhan Yesus hadir di dalam keadaan terburuk manusia, dan Dia tidak akan tinggal diam. Kehadiran Dia itu yang bekerja dan mendatangkan kebaikan, seterusnya memberikan kedamaian di dalam hati kita. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 berkata, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. 17. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui Dia dunia ini diselamatkan. Damai yang Tuhan Yesus berikan adalah untuk semua orang, tidak kira umur, tidak kira bangsa, jantina, kewarganegaraan, status, miskin atau kaya. Itu adalah untuk semua orang. Dan setiap orang yang ada di dunia ini layak untuk menerima damai yang Tuhan Yesus berikan. Bagaimana? Hanya dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya juru selamat, dan Dia yang telah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Cukup senang untuk bagaimana menerima damai tersebut. Oleh itu, bersukacitalah karena Yesus lahir memberikan damai kepada kita. Dan kita bersyukur karena setiap tahun kita diperingatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan ambillah masa ini bukan setakat untuk pribadi kita masing-masing, tetapi mengungsikan juga damai itu kepada kawan-kawan kita, supaya mereka juga dapat merasakan kasih daripada Tuhan itu sendiri. Kiranya keyakinan bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita itu memberi damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri itu akan ada di dalam hidup kita, serta kita dapat mengungsikan damai itu kepada orang-orang yang lain. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan terima kasih semua karena sudah mendengar renungan firman Tuhan Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang baik. Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan
karena Engkau membawa damai di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing, kami mengalami cabaran-cabaran yang melemahkan kami, yang menakutkan kami. Tetapi damai yang telah Engkau berikan itu menenangkan kami. Dan akhirnya kami tahu bahwa Engkau tetap membimbing, tetap menuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk message firman Tuhan yang ringkas ini. Kami berdoa di Natal ini kami terus mau menghargai kelahiran Engkau dan kami mau menyambutnya itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa bersyukur dan kami menyerahkan firman Tuhan yang kami telah dengar ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Kristus Yesus, Anak Tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan kekal. Amin. Shalom dan Merry Christmas semua. Baiklah, kita telah masuk ke ruang doa syafaat. Jadi sebelum saya pimpin kita dalam doa syafaat pada malam ini, mari kita lihat bahan-bahan doa syafaat khusus untuk Natal ini. Bahan doa pertama adalah mari kita berdoa agar kesatuan keluarga kita walaupun tidak dapat merayakan Christmas bersama di Sabah ataupun Sarawak. Yang kedua, mari kita berdoa agar perayaan ibadah Christmas tetap memberi arti Natal sebenar dalam masa pandemik ini. Seterusnya, mengimani perlindungan Tuhan sepanjang pandemik ini. Dan yang terakhir sekali adalah mari kita berdoa agar kecukupan yang kita ada pada saat ini dapat memenuhi keperluan gereja walaupun hanya ibadah online. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam suara kedengaran. Haleluya. Thank you Lord Father for everything, Lord God Jesus. Thank you for the guidance that you have given throughout this pandemic, Lord Father. It has been hard, Lord Father, but with this Holy Spirit, Lord God Jesus, it has never been difficult. Thank you, Lord Father, for everything. And we believe, Lord God Jesus, that as we commit every prayer item unto your hand, Lord Father, we believe, Lord Father, that you have already worked onto things that we have never seen, Lord Father, and it is by faith, Lord Father, that the miracles happen, Lord Father, and it is to glorify your name. Hallelujah, Lord God Father. I pray, Lord Father, for the families who are away, Lord Father, and those who are not back to their hometown by Lord God Jesus. I believe, Lord Father, that the Holy Spirit, Father, will continue to bless each and every one of them, Lord Father. And I believe, Lord Father, that even if they are not connected physically, Lord Father, I believe, Lord God Jesus, that with all these new technologies, right, Lord Father, with all these new ways, Lord Father, new norms, Lord Father, I believe, Lord Father, that it is also another way, Lord Father, to strengthen each other, Father, even though it is brief fellowship, Lord Father, even though if it is just a simple conversation, Lord Father, I believe, Lord Father, it has been blessing. It has been a blessing to each and every family in this during this pandemic. Hallelujah, God Father. And Father, I pray, Lord God Jesus, for this Christmas, Lord Father, this year's Christmas, Father, as we know, Lord Father, that we are not doing it like the normal way, Lord Father, or like the traditional way, Lord God Jesus. We are doing it, everything is more onto gadgets, Lord Father, and everything is more onto technology now, Lord Father. I believe, Lord Father Jesus, that the message, Lord Father, about Christmas, Lord Father, is never changed, Lord Father, because you are never changed, Lord Father. You are always there and you are always the same yesterday, today, and forevermore. And we believe, Lord Father, that the message, Lord Father, about Christmas, Lord Father, and Christ, Lord Father, is always the same, Lord Father, and it has never been changed
from yesterday, today, and forevermore. And I believe, Lord God Father, that this technology, Lord Father, is not to help to lead people astray, Lord God Father, but is to help people to connect people, Lord Father, through the Holy Spirit, Lord Father, and for them to understand more about you, Lord Father. And this technology has been the wisest thing so far, Lord Father, this year. Hallelujah, Lord God Jesus. We also pray, Lord Father, for all these plannings we have, Lord Father, for all these ways that we want to go, Lord Father, during this pandemic, and within this SOPs, Lord Father, within this limited roads that we can go, Lord Father. It's not like before, Lord God Jesus, but we believe, Lord Father, that every plans and every ideas that we have, or every brainstormings that we have chosen, we have selected, Lord God Father, it is we want you to be involved, Lord Father, because everything, Lord Father, Jesus is the heart, Lord Father, and we believe, Lord God, that everything happens for a reason, and that reason, Lord Father, is to glorify your name, Lord Father, and that reason, Lord Father, is you, Lord Father. You have already walked before us, Lord Father, and you know what is right in front of us, Lord Father, because you have foreseen our future, Lord Father, and you hold our future. And we know, Lord Father, that we can never depend on our own knowledge, Lord Father, and we can never be wise, Lord Father, if it is not the Holy Spirit who guide us. So we want to continue to let the Holy Spirit in, Lord Father, to let the Holy Spirit work its ways, Lord Father, so we can be more wise, and we can we can grow more into Christ, like, Lord Father, like how you taught us in the Bible, Lord Father. Hallelujah, Lord God Jesus, thank you, Father, for the words, Lord Father, that has been alive since 1,000 years ago, Lord Father, and it is still here, Lord Father, and it has been the same, Lord Father, and that is the foundation of our Christians' belief, Lord Father. Hallelujah. And I believe, Lord God Jesus, that throughout this pandemic, Lord Father, our church, Lord Father, has never stopped using technology, Lord Father, and we believe, Lord God Jesus, that this technology, Lord Father, these gadgets, these things, these smartphones that we have been using, Lord Father, I believe, Lord Father, it is to glorify your name, Lord Father, because long ago, Lord Father, smartphones are used to just for a simple conversation, Lord Father, but right now, Lord Father, there are so many ways, Lord Father, to glorify your name, Lord Father, not only by meeting people face to face, not only by going for meetings, prayer meetings, and having fellowship together, Lord God Jesus, but even through this smartphone, through these gadgets, Lord Father, we have been very blessed so far, Lord Father, that it has been December now, Lord Father, and we are still standing strong, Lord Father, in your name. Hallelujah. Thank you, Father, for everything. In Jesus' precious name I pray. Amen. Baiklah jemaat, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami seperti yang diajar oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Jesus more than anything else. I appreciate my freedom more. I learned to trust God to protect me. Thank you very much. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama dalam ibadah Krismas pada malam ini. Kita telah berkati dengan firman Tuhan yang hidup. Kiranya Roh Kudus yang meteraikan firman Tuhan dalam hati kita, agar kita mendasarkan kehidupan kita atas firman Tuhan. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah dalam damai sejahtera Allah dan berimanlah. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus dan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Kita saat dulu sebentar. Selamat Hari Krismas, Tuhan Yesus memberkati.